Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Gunung Sari Indah, izin saya awali majelis kita di kesempatan malam hari ini. Wahaikum bi tahiyatil islamiyah tahiyatil li ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, di kesempatan malam hari ini masih dimampukan dan dimaukan oleh Allah untuk bisa beribadah kepadanya. Semoga amal-amal kebaikan yang kita lakukan tidak hanya menjadi amal ibadah, namun amal ibadah yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lisan ini selalu dan senantiasa mengucapkan kalimat syukur dengan sebuah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak insyaallah wa amalana bi amalin sholih makbulan. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga janji-janji Allah dalam majelis ilmunya di kesempatan malam hari ini, dengan segala apa yang telah Allah informasikan di dalam Al-Quran ataupun hadis, kenikmatan-kenikmatan kita memahami ilmu-ilmunya Allah, salah satu di antaranya adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah baik, maka Allah berikan dia tambahan pemahaman. Semoga majelis ilmu yang singkat ini menunjukkan tentang Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik insyaallah. Kita awali dengan sebuah doa, surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-32, mohon diikuti sebagaimana biasa. Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan satu ayat ini sebagai doa, semoga Allah memberkahi segala apa yang menjadi niatan kebaikan kita dalam taklim di kesempatan malam hari ini. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami fahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kita melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin masih pada bab al-yaqinu wa tawakkal, bab tentang yakin dan tawakal pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar. Dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil ini yang mana artinya cukuplah Allah sebagai penolong kita dan Dia Allah yang sebaik-baiknya yang diserahi urusan-urusan kita. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat Nabi Ibrahim dihukum oleh Namrud, dimasukkan ke dalam api yang sedang membara saat itu. Nah, menariknya waqalaha, dan kalimat hasbunallaha wa ni'mal wakil ini juga diucapkan oleh Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu. Dan ternyata ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil ini tidak hanya dipopulerkan oleh Nabi Ibrahim, namun juga dipopulerkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Dan ketika orang-orang yang banyak itu telah berkumpul bersatu padu untuk memerangi engkau ini dimaksud ada kaum muslimin, maka fazadahum imana, kamu boleh takut secara sisi manusiawinya,
Namun dengan ucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini, sebuah kalimat yang membuat mereka bertambah keimanannya. Dan menariknya ucapan Rasulullah ini sebenarnya adalah mengambil surat yang ketiga Ali Imran ayat yang ke-173. Jadi ucapan hadis tadi Bapak Ibu itu sebenarnya adalah surat pada Ali Imran ayat ke-173. Populer sekali, hasbunallah wa ni'mal wakil. Surat Ali Imran ayat ke-173 ini coba kita bacakan, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulullah, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maksudnya ini kaum muslimin itu boleh takut kepada pasukan yang sedang menyerang kaum muslimin. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah dan menjadi penolong kami, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Kalau Bapak Ibu tebak, kira-kira ini di kisah perang apa ya Pak? Ketika kaum muslimin sedang diperangi oleh kaum Quraisy, tapi kondisinya itu sangat mencekam bagi kaum muslimin. Saking mencekamnya, membutuhkan pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau ditebak, perang apa ya Pak? Perang Badar. Selain perang Badar yang paling mencekam, ya pasti perang setelah Badar, yaitu perang Uhud. Kenapa kok perang Uhud ini Bapak Ibu sekalian kok dikatakan mencekam? Karena kita tahu kesimpulan perang Uhud ini, yang menang siapa, yang kalah siapa Pak? Yang menang siapa, yang kalah siapa? Kalau perang Badar jelas yang menang kaum muslimin. Kalau perang Uhud ini banyak pendapat yang berseliweran. Ada yang mengatakan yang menang kaum muslimin, ada yang mengatakan yang menang kaum Quraisy, ada yang mengatakan tengah-tengahnya apa Pak? Draw. Seri. Alasannya macam-macam. Misal ada yang mengatakan kaum muslimin itu menang. Kenapa? Karena tujuannya kaum Quraisy untuk membunuh Rasulullah tidak berhasil. Rasulullah masih hidup. Ada yang mengatakan kaum Quraisy ini itu menang karena banyak dari para sahabat, tokoh-tokoh sahabat radhiyallahu anhum yang banyak terbunuh dibandingkan perang Badar. Perang Badar hanya sedikit 23 kaum muslimin syahid, tapi itu pun tokoh-tokohnya para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada yang terbunuh. Tapi ketika di Uhud, begitu banyak sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah berhasil dibunuh oleh kaum Quraisy. Salah satu di antaranya adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah. Maka seakan-akan mereka bergembira karena ibaratnya grafik keberhasilan mereka lebih tinggi daripada perang Badar. Maka mengatakan mereka menang di perang Uhud. Tapi pendapat yang ketiga itu mungkin yang lebih kita tawakuf di situ. Dalam arti tawakuf, kita pilih yang di titik tengah ini, yaitu seri. Kenapa? Karena serangan pertama itu dilanjutkan ada serangan kedua. Serangan pertama kaum muslimin menang, akhirnya mereka kocar-kacir. Cuma gara-gara adanya beberapa sahabat yang tidak taat dengan perintah Allah, gara-gara urusan materi, urusan ghanimah, urusan apa lagi Pak? Urusan akhirat apa urusan dunia? Urusan itu Pak. Dunia, akhirnya turunlah mereka. Kemudian Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir itu melihat peluang itu. Singkat cerita kemudian dibaliklah suasananya, kaum muslimin yang tercerai berai. Maka di situ dikatakan serangan pertama kaum muslimin menang, serangan kedua kaum muslimin kalah. Hasilnya draw, seri katanya gitu ya. Nah, kenapa kok perang Uhud ini dikatakan menjadi kisah pada surat Ali Imran ayat ke-173? Karena memang saat itu kondisinya sangat mencekam. Dan menariknya adalah setelah perang Uhud selesai ini ada lanjutannya, perang namanya Hamraul Asad.
Apa perang Hamraul Asad itu? Kaum muslimin kembali ke kota Madinah, belum sempat wala yazalu wajhuhum bidimaihim, padahal yang namanya darah itu masih berlumuran di wajahnya, belum sempat dibasuh-basuh, turun perintah kata Rasulullah, kita berangkat menuju Hamraul Asad. Kenapa? Karena Rasulullah mendengar orang-orang Quraisy itu juga mau kembali menyerbu kota Madinah. Karena saat itu Abu Sufyan mengatakan, "Hei, Abu Sufyan orang Quraisy, tokoh Quraisy, kita ini tidak kalah di perang Uhud. Itu orang-orang muslim sudah mulai tercerai-berai." Karena kan posisi yang kedua yang tercerai-berai siapa, Pak? Muslim. Mumpung mereka ini tercerai-berai, banyak yang luka di kalangan mereka, banyak sahabat-sahabat mereka yang kemudian tewas. Gimana kalau kita habisin sekalian mereka, kita ke kota Madinah, kita hancurkan kota Madinah. Karena memang dari awal yang ingin dihancurkan itu tidak hanya sosok Rasulullah, tetapi kota Madinah. Maka nanti setelah perang Uhud akan muncul perang Khandaq. Perang Khandaq ini kan langsung mendatangi kota Madinah, nggak di luar Madinah, langsung ke kota Madinahnya. Ketika mendengar Abu Sufyan bin Harb berkata seperti itu, Rasulullah kemudian memerintahkan kepada para sahabat, apapun yang kamu alami, apapun yang sedang kamu kerjakan, apapun yang saat ini kondisi kamu, ayo berangkat lagi ke Hamraul Asad. Nah, maka kemudian para sahabat berucaplah dengan kalimat yang ditutup di sini tadi adalah hasbunallaha wa ni'mal wakil. Sudah capek, letih, lesu, lunglai, apalagi Pak? L-nya ini Pak? Loyo. Tapi ini kan para sahabat yang positif ini maknanya ya, benar-benar setelah berjihad. Tapi kalau kita bawa ke bahasa kita memang gimana gitu ya. Kalau kita memang agak ada lotoy, tahu lotoy Pak? Letoy, lebih gaul juga Bapak. Ya, kalimat hasbunallah ini poinnya adalah kalimat yang dibaca ketika semua ikhtiar usaha kita, semua hal-hal yang sudah bisa kita upayakan ternyata memiliki batasan-batasan demi sebuah perintah Allah, maka kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, menariknya di Al-Quran ada kalimat yang mirip, maknanya sama, cuma beda ucapannya. Apa itu? Surat At-Taubah ayat ke-129. Di situ berbunyi hasbiyallah. Ada hasbunallah, ada hasbiyallah. Kalimatnya yang ini. Sama maknanya sebenarnya. Apa? Cukuplah Allah bagiku. Kalau yang di sini tadi adalah hasbunallah. Sama, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Kalau di sini artinya jamak, kalau di sini tunggal. Jadi monggo, nggak usah kita berseteru mana yang dipakai. Misalnya nih, ada kondisi kepepet sekali. Semua ikhtiar sudah kita upayakan, perencanaan sudah kita kerjakan, namun hasilnya tidak sesuai harapan, bahkan kondisinya itu membuat kita semakin memiliki tekanan-tekanan kehidupan. Lalu kemudian si A bilang hasbunallaha wa ni'mal wakil. Tapi si B mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka monggo, yang A pakai hasbunallah wa ni'mal wakil, yang B pakai hasbiyallahu la ilaha illahu, monggo silahkan. Tapi kalau saya tebak, kayak panjenengan suka yang hasbuna karena sudah populer. Kalau yang hasbiyallah lanjutannya nggak populer. Tapi kalau bolehlah saya menyarankan, tambahkanlah hasbunallah dengan kalimat hasbiyallah. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kata tunggal itu lebih terasa di sini, Pak, Bapak Ibu. Karena kita mengucapkan cukuplah Allah sebagai penolong bagiku. Kalau yang pakai surat At-Taubah. Karena yang saat itu mendapatkan masalah adalah kita pribadi. Kalau perang Uhud, ya memang para sahabat semuanya, maka menggunakan jamak.
hasbunallah. Tapi kalau kita sedang mengalami problematika konflik kehidupan yang kita sendiri saja yang merasakan, maka cukup ucapkan hasbiyallah. Kalau mau lanjut, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi saran saya silahkan ditambah di titik ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kata hasbunallah di sini itu kalau kita kaitkan dengan surat At-Tolaq yang populer sekali, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Sedikit dibalik. Kalau yang tadi itu hasbunya dulu, baru kemudian ada kata tawakal. Tapi kalau pada surat At-Tolaq ini yang didahului adalah kalimat tawakal, baru fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Hadirin, kalimat hasbunallah ini kondisi kita saat ideal apa tidak ideal, Pak? Diucapkan tidak ideal, kondisi yang tidak kita harapkan secara akal kita. Maka ketika kondisi itu tidak ideal, pertanyaannya, kondisi yang membuat kita tidak nyaman, pertanyaan terbesar adalah siapa yang membuat kondisi itu? Kitakah atau Allah, Pak? Misalnya nih, kita dapat musibah, itu apakah memang dari Allah yang memberikan musibah atau karena kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan akhirnya kita dapat musibah? Kira-kira sebagai orang yang beriman, prinsip awal itu yang mana dulu, Pak? Kita letakkan penyebab kita dapat musibahnya ini. Kesalahan kita dulu. Baru urusan kedua adalah ini terkait dengan masih takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita kembalikan dulu ini karena perbuatan-perbuatan kita. Kenapa? Maka nanti ada kalimat tawakal. Ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti bahasanya kita menjauh apa mendekat kepada Allah? Menjauh. Kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah, berarti kan kita menjauh. Tapi ketika kita berkata bertawakal kepada Allah, kita mewakilkan urusan kita kepada Allah. Saat kita nih, Bapak mau mewakilkan mengambil KTP di kantor kelurahan, mau mewakilkan si A mau mengambil KTP, tapi hari itu nggak bisa karena harus kerja, maka si A harus mewakilkan ke B. Pertanyaan saya, sing marani B nang A apa A ke B, Pak? Seharusnya ini yang punya urusan dulu kebutuhan siapa? A. Maka A mendatangi B karena ingin mewakilkan. Dan kita sudah paham kalimat tawakal itu adalah kita mewakilkan urusan kita kepada Allah. Berarti yang mendatangi Allah kita, bukan kita didatangi Allah. Maka ketika kita tadi itu melakukan kemaksiatan, kita menjauh dari Allah. Lalu kita kena musibah karena kemaksiatan yang kita lakukan. Karena dengan itulah kita akan mendatangi Allah. Masih ingat, musibah adalah panggilan rindunya Allah. Musibah itu panggilan rindunya Allah. Kita dipanggil dengan panggilan yang enak-enak gitu, tapi kita nggak mau melakukan. Ya bukan kita sih, kalau Bapak Ibu Masya Allah di sini taatnya luar biasa. Yang di luar-luar sana, Pak, ya dipanggil adzan, yang di luar sana menjauh. Dipanggil zikir, mereka menjauh. Lama-lama jauh dari Allah, Allah kangen sama orang ini. Wis tak kayak celuan adzan gak teko, zikir gak teko, tilawah gak teko, sedekah gak teko. Ono situ panggilan. Dengan panggilan ini, hambaku ini pasti mendatangi aku. Panggilan musibah. Dan insya Allah 90 orang, kalau orang kena musibah, apakah itu musibahnya? Insya Allah mereka lebih semangat untuk mendekati Allah. Yang paling kecil-kecil sajalah. Sakit, Pak, sakit. Sakit itu kan masuk kategori musibah. Orang yang sakit di rumah sakit lebih banyak taat atau maksiat? Kok tahu? Kok bisa jawab panjenengan? Niki pernah mengalami apa mboten apa cuma pengetahuan aja nih, Pak, ya. Ya namanya orang sakit itu pasti lebih banyak taat. Besok kakinya diamputasi, insya Allah banyak zikirnya malamnya.
Maka ketika kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil atau tawakkaltu 'ala Allah, kita ini sedang mendekati Allah untuk menyerahkan, mewakilkan perkara-perkara kehidupan kita yang saat itu kena musibah. Maka apa janjinya Allah? Hasbu, maka aku cukupkan, asal kalau kamu punya masalah kamu mendekati aku. Tapi apakah ada orang kena musibah tapi nggak mendekati Allah? Ya ada, Pak, tapi maaf, jumlahnya sedikit memang. Dan yang namanya orang jumlahnya sedikit, ini kebangetan banget. Karena secara logika, secara perasaan, kita kalau kena musibah pasti mencari Allah sebagai Tuhan kita. Kenapa? Karena bawaan manusia, fitrah manusia itu pasti pingin mendapatkan solusi setiap dapat masalah. Dan pemberi solusi terbaik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang kena musibah nggak nyari Allah, nggak sadar kepada Allah, ini berarti orangnya ini kebangetan, Pak. Mohon maaf, panjenengan yang kenal saya, dakwah saya kan ke teman-teman yang pelaku maksiat, Pak. Saya sebut teman-teman yang hijrah itu 90%-nya sadar, 90% sadar kembali kepada Allah ketika dapat musibah. Tapi ada juga yang sudah dapat musibah malah nggak sadar-sadar. Ada, Pak. Bahkan kami mendapatkan DM, do you know DM, Pak? DM, direct message Instagram. Oh, nah Instagram tahu ya? Ah ya, kami dapat DM, Pak, dari seorang influencer dakwah. Anak ini curhat ke kita. Saya ini kena HIV, bla 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 karena perilaku kami ini. Lalu kita nasihati, sudahlah Mas, gini. Ternyata yang terjadi sudah kena musibah dari perilaku dia, ya hubungan bebas dan lain sebagainya. Kemudian kena HIV, kan seharusnya dia ini tobat, Pak, karena sudah dapat musibah dari perilaku maksiat dia. Lah ketika kita sampaikan seperti itu, sudahlah, banyak teman-teman HIV ini sadar gara-gara dapat penyakit ini. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan dia? Sementara saya masih belum bisa menghilangkan kebiasaan saya yang melakukan hubungan dengan berbagai macam orang. Kita marahnya kenapa? Karena dia masih melanjutkan dengan orang lain, padahal statusnya punya HIV. Berarti dia punya potensi menularkan. Itu yang membuat kita gregetan, Pak. Ini orang sudah jelas-jelas kena musibah, statusnya dia tahu, tapi kok malah nggak mau sadar. Nah, kalau panjenengan ketemu sama orang gini gimana, Pak? Enak diapain, Pak, orang ini? Untungnya saya sih belum ketemu sama orang ini, ya, cuma lewat DM saja, Bapak Ibu, belum ketemu ini. Hadirin jamaah sekalian. Nah, maka kalimat hasbu itu kalau kita pernah sampaikan, itu adalah membuat hidup kita itu tenang. Ingat, urusan-urusan dunia Allah itu tidak pernah mengatakan akan berlebih. Urusan-urusan dunia. Tapi urusan-urusan dunia itu sifatnya adalah cukup. Allah akan cukupkan. Kenapa kok urusan dunia tidak pernah dikatakan sangat berlebih-lebih diberikan oleh Allah? Karena tanpa dikasihkan berlebih pun kita ini sudah memilih senang dalam hidup ini. Contoh, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang tujuan hidup, itu kan dua tujuan hidup kita saat ini. Kalau tidak mencari dunia, mencari akhirat, nggak bisa disalahkan sepenuhnya. Karena surat Al-Qasas ayat yang ke-77 itu mengatakan wabatagi fima atakallahu darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan urusan duniamu. Cuma bahasanya jangan lupakan. Tapi kebanyakan kita mengartikan prioritas kan. Maksudnya itu adalah prioritaskan akhiratmu, tapi dengan akhiratmu ini dunia jangan dilupakan. Kan banyak yang kayak gitu, Pak. Banyak orang yang prioritas itu ibadah, sholat, ngaji, tapi lupa sama istri, lupa sama anak, lupa sama rumah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Utsman bin Maz'un,
kamu ini puasa, aku juga puasa. Tapi aku ini juga nikah, kamu mbok yo nikah. Saya ini juga beristri, maka kamu silakan urus istrimu. Dengan satu pesan, memang harus prioritas terlebih dahulu akhirat itu. Ibadah itu prioritas. Nanti jangan sampai tapi melupakan urusan dunia. Coba perhatikan hadirin jamaah sekalian, satu hadis ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu," barang siapa yang menjadikan tujuan hidupnya itu dunia, tujuan hidupnya dunia. Tujuan di situ Pak menggunakan kata hamma. Ini pesannya dalam sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah kalau menggunakan bahasa Arab. Barang siapa yang tujuan hidupnya itu dunia, pakai hamma. Apa hamma itu? Jadi hamma itu mirip niat. Ya, kita tahu niat. Niat itu apa, Pak? Niat ibadah. Berarti niat itu apa, Pak? Tujuan. Tujuan di dalam bahasa Arab ada yang pertama al-qasdu. Tujuan yang direncanakan sesuai dengan aturan. Ada goyah. Tujuan yang sifatnya umum. Bahasa Arabnya ini. Jadi kalau Bapak Ibu ke Saudi pas umroh gitu ditanya, istibgha. Apa tujuanmu di sini? Istibgha itu pakai goyah. Tapi umum sifatnya. Mau tujuannya elek, mau api, goyah. Tapi ada tujuan yang menggunakan kata hamma. Apa itu hamma? Tujuan yang di dalamnya pasti akan ada kekecewaan. Tujuan yang di dalamnya pasti akan ada konsekuensi kesedihan. Tujuan yang biasanya di dalamnya nanti akan ada sebuah keburukan. Itu hamma. Coba kita buktikan dengan beberapa dalil-dalil yang lain. Bapak Ibu pernah mendengar ayat ini ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulaikha. Kok tahu dari mana Pak namanya kok Zulaikha? Di ayat kan nggak ada ini. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Loh, si perempuan itu oknum istri pejabat. Gitu aja Pak ya. Walaqad hammat bihi. Wanita itu telah berkeinginan, bertujuan. Baik apa buruk Pak? Konteksnya ini si oknum istri pejabat ini kepada Nabi Yusuf buruk ini. Wahamma biha, dan Nabi Yusuf pun juga tertarik, punya tujuan yang sama kepada perempuan itu. Pakai bahasa apa di sini? Hamma. Berarti Nabi Yusuf juga punya tujuan yang salah juga, yang buruk juga. Sama halnya dengan ayat yang berikutnya, An-Nisa ayat ke-113. Walaula fadlullahi alaihi wa rahmatuhu lahammat ta'ifah. Dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkan kamu. Keinginannya itu buruk. Tujuannya buruk. Yang terakhir contohnya dalam beberapa dalil hadis lah saya ambil. Bapak Ibu ada yang hafal doa ini? Kalau ada yang hafal, pertemuan bulan depan saya bawakan hadiah door prize. Ya. Bapak Ibu tahu doa supaya cepat lunas utang. Aku gak wani jawab Ustaz, ngene aku yang wani jawab berarti engko dipikirakan aku iki akeh utang ilan. Lho ndak, kan menghafal doa-doaan nggak harus kita statusnya seperti itu ya. Ada yang hafal doa supaya lunas utang. Ya, nah yang lain itu ada yang Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Karena ini hadiah, berarti yang doanya yang panjang, Pak. Nah, yang panjang ada yang hafal? Nah, saya kasih door prize bulan depan, saya bawa insya Allah. Doanya itu yang ini, Pak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal azan wa a'udzubika minal azni wal jubl wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Di sini ada kata-kata apa Pak di awal-awal? Ya Allah, aku berlindung dari minal hammi. Aku berlindung dari hammi. Apa hammi di sini diartikan? Kegelisahan. Tujuan yang membawa keburukan itu namanya adalah hammi atau hama.
Maka ketika Rasulullah mengatakan mangkanatid dunya hammahu, barang siapa yang mencari nilai tujuan hidupnya itu dunia, maka hati-hati, nanti kamu sedih, nanti kamu kecewa, nanti kamu sakit, nanti kamu dapat kemudorotan dan lain sebagainya. Maka ketika doa ini muncul, di sini disukupkan dengan kata kegelisahan. Coba kita bayangkan dengan kalimat fahuwa hasbu, Allah yang mencukupkan. Kenapa Allah bilang nggak melebihkan, Pak? Untuk urusan dunia ini, kenapa Allah bilang mencukupkan? Sekali lagi, karena dengan kata cukup saja kita ini sangat tertarik dengan dunia yang banyak, Pak. Jujur, urusan dunia pernah cukup kita, Pak? Tidak. Bayangkan kalau Allah katakan aku kasih lebih, nanti bawaan kita manusia yang suka lebih itu kesannya nanti dibenarkan oleh Allah. Padahal kita tahu urusan di dunia ini kita untuk bukan mencari senang, tapi di dunia ini kita mencari tenang, hasbu. Ketika kita kemudian menghilangkan hammi, kegelisahan, berarti kebalikannya, Pak, kebalikan gelisah, tenang. Jadi saat kita mengatakan ya Allah kami bertawakal kepadamu, maka Allah katakan aku cukupkan urusanmu, berarti kita diminta itu tenang. Kan ingat tawakal tadi kalau kondisi kita sedang tidak ideal. Kita bertawakal kepada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita ucapkan kalau kita sedang mengalami sebuah musibah. Ketika kita dapat musibah, hidup kita tenang apa tidak saat dapat musibah? Kita tidak tenang dapat musibah. Lalu kita bertawakal kepada Allah supaya kita dapat tenang. Supaya kita dapat tenang. Maka saya katakan tadi, hidup ini kita itu nyari tenang, bukan nyari senang. Kenapa? Karena kalau pingin senangnya, Pak, jangan di kehidupan ini. Boleh di kehidupan dunia ini kita senang, dengan satu catatan. Ingat, kesenangan di dunia ini satu, kesenangan yang mataun hayatid dunya. Satu, qalil. Apa, Pak, qalil? Mataud dunya qalil, sedikit. Ngapain senang-senang dengan urusan yang sedikit? Mataul gurur, menipu. Kesenangan di dunia ini menipu. Ya kayak orang-orang yang lagi nyari solusi tapi dengan cara seneng, minum khamr, clubbing, ke diskotik, ini. Mungkin saat malam itu dia mungkin happy, tapi besok paginya kenapa, Bu? Stres lagi napa pun tenang? Stres lagi. Itu namanya kesenangan yang menipu. Mataun ilahin, kesenangan yang sementara. Jadi kalau kita mau senang di dunia itu boleh-boleh saja, cuma diingat rumusnya 3 ini. Di dunia ini kesenangannya 1 sedikit, 2 menipu, 3 makanya kata seorang ulama, manusia yang boleh senang di kehidupan dunia ini cuma 1. Siapa itu? Mereka yang belum balik, Pak. Mereka yang belum balik. Siapa yang belum balik itu berarti, Pak, usia berapa? Ya, usia anak SD lah. Itu boleh senang. Makanya kalau kita lihat bawaan anak SD itu memang ya harus senang, happy. Nggak bisa kita tahan. Kamu mau makan? Duduk. Tenang. Nggak bisa, pasti anaknya keluyuran, lari-lari, happy, karena dia belum menanggung dosa. Tapi bagi kita yang sudah punya hukum takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan supaya dapat pahala dan menjauhi yang kita cari bukan senang lagi. Yang kita cari bukan senang lagi, tapi yang kita cari tenang. Lalu pertanyaannya, loh Ustaz, berarti senangnya kapan? Ya nanti di akhirat. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
Masuklah kamu dan orang-orang yang kamu cintai menuju surga, dan kamu nanti di sana dibahagiakan, disenangkan, digembirakan. Dan kita tahu Pak, kisah-kisah di surga itu semuanya itu nggak ada yang menenangkan Pak, menyenangkan. Saya ulangi lagi, kisah-kisah yang Bapak Ibu pernah dengar dalil-dalil tentang surga itu apakah ada yang menenangkan Pak? Contoh, sungai airnya itu adalah susu. Panjenengan delok ngono tenang nopo senang Pak? No kali banyune susu itu insya Allah kalau sekarang ada pasti rame Pak. Tempat wisata jujukan, namanya wisata, senang apa tenang yang muncul? Pasti senang. Nggak usah saya sebut bidadari Bu ya, di surga ada bidadari, perlu saya sebutkan nggak Bu? Saya sebutkan saja lah Pak ya, nggak apa-apa ya. Nanti bapak-bapak dapat bidadari. Ayo Pak, ini membuat tenang apa senang? Ojo sungan-sungan jawabnya Pak ya. Pasti Bapak senang. Nanti minumannya khamr Pak. Coba tanya sama mereka-mereka yang di dunia ini saat ini minum khamr, senang apa tenang mereka Pak saat minum? Senang loh Pak. Saya sudah menanyakan ke teman-teman itu, pasti mereka happy ketika minum itu. Lah itu nanti kita rasakan senang itu ketika di surga. Nanti rumahnya itu bak istana, penuh dengan keramai-keramai yang indah dan lain sebagainya. Bapak kalau punya rumah seperti halnya istana, tenang apa senang? Pasti senang. Semua kisah-kisah di surga itu pasti mengarahkan kita untuk senang. Maka cuma diempet aja senangnya di dunia ini, tolong ditahan. Karena rumus di dunia ini kita mencari tenang. Oleh karenanya Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, ucapan Ali bin Abi Thalib ini menarik. Bapak Ibu kalau lagi kangen, kira-kira lebih senang sama yang meninggalkan apa yang akan ketemu Pak? Kalau lagi kangen ini, kangen ya, terserah apapun lah, kangen dengan sebuah suasana, kangen dengan seseorang, Bapak lebih senang sama orang yang mau ditemui atau lokasi yang mau ditemui atau yang sudah meninggalkan kita? Pasti yang akan ditemui. Menarik ucapan Ali bin Abi Thalib ini, irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia itu loh tiap hari meninggalkan kita. Benar ya Bapak Ibu? Dunia tiap hari meninggalkan kita. Nanti ada yang menemui kita di depan ini. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Nanti akan ada yang menemui kita. Apa itu? Akhirat. Dan saat kita merasa ditinggalkan, lalu kita bertemu, pasti sesuatu yang kondisi bertemu itu, suasana bertemu itu adalah suasana yang menyenangkan. Maka kembali lagi kepada ayat surat At-Thalaq ayat ketiga ini, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Maka endingnya adalah kita ketika bertawakal kepada Allah, maka yang dimunculkan harus kata ketenangan. Ketenangan mana yang dimaksud di sini? Adalah ketenangan yang bernama sakinah. Kenapa saya tantang Bapak Ibu menjawab ini? Panjenengan hidup di dunia ini suka diibaratkan itu, panjenengan lebih suka mengibaratkan kehidupan di dunia itu yang mana? Naik odong-odong ya, atau naik ini Pak? Apa? Tahu Pak ini Pak? Roller coaster ya. Kira-kira Bapak Ibu memisalkan, menyamakan permisalan hidup kita di dunia ini atau hidup berkeluarga lah, yang paling kecil saja berkeluarga lah, berkeluarga saja, itu odong-odong atau roller coaster? Odong-odong Pak. Apakah hidup panjenengan itu anteng kayak odong-odong atau kehidupan panjenengan itu nanti sekali-kali naik turun tenang cowopet? Kira-kira yang mana? Berkeluarga saja, berkeluarga. Ngapunten, yang naik odong-odong berpasangan apa single Pak? Mohon maaf kalau bapak ibu suami istri naik odong-odong, kira-kira sama orang di pinggir jalan dirasani apa mboten? Pasti dirasani. Kecuali mbah nggawa putune. Nah ini gak dirasani nih Pak.
Tapi kalau suami istri naik odong-odong, insya Allah dirasani. Kurang gawean niku. Tapi kalau mbah sama putunya, insya Allah nggak dikomentari. Yang kedua, kalau orang naik odong-odong, sepasang suami istri naik odong-odong, mohon maaf, iso gak rakulan? Mungkin bisa, tapi bisa nggak sambil kemudian dekap-dekapan kayak gini? Pasti akan risih, Pak. Tapi kalau roller coaster, suami istri naik roller coaster bareng, mohon maaf, genggaman tangannya semakin erat apa? Semakin erat, soalnya gara-gara wedi, Pak. Tapi kan genggaman tangan semakin erat, pelukannya semakin erat, semakin erat. Bahkan meskipun nanti akan gini, setelah turun dari odong-odong sama setelah turun dari roller coaster, kisahnya mana yang paling panjang diceritakan, Pak? Naik roller coaster, mosok mudun odong-odong ceritanya sak jam gak mari-mari, nggak mungkin. Mari teko apa? Numpak odong-odong. Gimana cerita? Wih, numpak odong-odong gini. Nggak mungkin, Pak. Tapi kalau kita naik roller coaster, ceritanya akan panjang. Wah, bayar larang-larang, tiba ingin wih. Kira-kira seru yang mana kisahnya? Roller coaster. Maksud saya dalam kehidupan di dunia kita itu kayak roller coaster. Naik turun, anteng, cepat dan lain sebagainya. Cuma endingnya pasti akan kita bincangkan dengan sebuah kesenangan di endingnya, Pak. Ya, endingnya tadi itu adalah surga. Ketika berakhir, mohon maaf, meskipun ada yang muntah. Ini saya melihat langsung. Ada seorang istri yang setelah turun dari roller coaster muntah. Teman saya sendiri di Kairo, Pak. Tapi apa yang terjadi? Setahun kemudian, kisah muntah itu endingnya adalah tertawa. Setelah setahun kemudian diceritakan, ternyata yang diceritakan ini nggak marah-marah, Bapak Ibu. Malah mereka tambah guyonan. Oh iya, aku biyen muntah-muntah ini. Endingnya tetap senang. Karena hidup itu nggak ada yang kayak odong. Tenang, nggak ada ekspresi. Kan naik odong-odong harus tenang, Pak, nggak boleh berekspresi. Masa hai kan nggak mungkin. Kan harus tenang gini. Beda dengan roller coaster, ekspresifnya itu terlihat. Maka Bapak Ibu, perbanyaklah sebuah kenikmatan hidup kita sebagaimana roller coaster dengan kita merasakan sebuah ujian-ujian, kepanikan-kepanikan, ketakutan-ketakutan, hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Tapi insya Allah itu akan menenangkan ketika kita sering-sering mengucapkan hasbunallaha wa ni'mal wakil atau hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.